Selamat siang lagi Bante Namo Ya, Buddhaya. baik. Izin bertanya lagi Bante. Nah, jadi kemelekatan kan sebenarnya hal yang negatif. Kemelekatan kan pasti berhubungan dengan hal duniawi. Nah, bagaimana cara buat menghilangkan kemelekatan? Apakah dengan meditasi atau ada cara-cara lain lagi? Sebenarnya kemelekatan tidak hanya dilenyapkan dengan cara kita duduk diam, merenung, tidak hanya demikian. Terutama kemelekatan terhadap yang tidak baik ya. Kalau kemelekatan terhadap yang baik itu masih baik. Itu masih baik. Tetapi kemelekatan terhadap yang tidak baik itulah yang harus dilenyapkan. Caranya bagaimana? Sebenarnya semua praktik yang baik tujuannya satu, melenyapkan kemelekatan. Misalnya apa? Berdana, berbagi. Itu juga tujuannya untuk melenyapkan kemelekatan. Paling tidak terhadap apa? Terhadap kekayaan atau materi yang dimiliki. Karena kan memang kecenderungan dari manusia itu adalah suka mengumpulkan, suka mendapatkan tetapi tidak mau berbagi. Itu kecenderungan manusia. Melekati terhadap apa yang menyenangkan tapi tidak mau berbagi kepada orang lain. Maka dengan seseorang mempraktikkan berdana, berbagi, itu juga salah satu cara untuk membantu agar kemelekatan kita terhadap materi itu bisa berkurang. Dan sebenarnya dampak dari orang berdana pun juga tidak hanya dia itu bisa melepaskan materi. Bahkan itu bisa berdampak kepada hal-hal lain juga. Orang yang terbiasa melepas, terbiasa tidak melekati, terbiasa berbagi, kalaupun seandainya suatu saat dia akan kehilangan sesuatu yang bukan materi atau bukan kekayaan, atau mungkin dia punya kekuasaan dan itu bukan materi. Tapi suatu saat dia harus melepaskan kekuasaannya, dia akan siap. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa membawa batinnya untuk melepas. Dia akan siap, dia tidak akan menderita. Maka membantu sekali untuk bisa melepaskan kemelekatan. Bahkan ketika orang mempraktikkan kemoralan, sila, itu kan juga sebenarnya untuk apa? Melenyapkan kemelekatan. Kita tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan tindakan asusila, tidak berbohong, tidak gosip, itu kan melepaskan kemelekatan. Ya kan? Apalagi dengan orang-orang yang misalnya suka gosip gitu kan. Karena ada orang-orang yang memang suka sekali dengan apa? Membicarakan kejelekan orang lain. Ada yang demikian. Jadi betul-betul sukanya begitu. Kalau tidak berbicara begitu, rasanya ada sesuatu yang harus dikeluarkan. Ada beban begitu kan. Maka harus dikeluarkan. Tapi kemudian orang demikian mempraktikkan kemoralan, sila. Salah satunya adalah tidak berusaha untuk tidak berucap kata-kata yang tidak bermanfaat. Itu kan melepaskan kemelekatan. Apalagi ditambah dengan tidak makan setelah tengah hari. Ditambah dengan tidak mengenakan perhiasan atau alat-alat yang membuat untuk kecantikan diri. Itu kan sebenarnya melepaskan kemelekatan. Jadi praktek sila pun juga tujuannya melepaskan kemelekatan. Dan kemudian bermeditasi. Maka sebenarnya apapun kebaikan, kebajikan yang kita lakukan pada akhirnya adalah untuk melenyapkan kemelekatan. Tetapi kemudian memang kemelekatan yang paling halus itu harus dilenyapkan dengan cara bermeditasi. Karena disitulah ada upaya yang lebih besar. Ya seperti tadi misalnya dalam bermeditasi kita menghadapi ketidaknyamanan yang muncul. Kenapa tidak nyaman? Karena sebenarnya ada sebuah keinginan yang tidak terpenuhi. Maka dengan kita menghadapinya, maka kemelekatan terhadap keinginan yang tidak terpenuhi itu juga akan semakin berkurang. Kekuatannya semakin melemah dan itu dengan cara meditasi. Tapi berdana, praktek sila itu semua juga membantu untuk melepaskan kemelekatan. Ya, selamat siang Bante. Terima kasih sudah memberikan kesempatan. Bante, saya mau nanya. Selama ini saya hidup itu megang prinsip yang namanya ya sudahlah dijalanin aja. Nah, itu merupakan salah satu ajaran Buddha juga atau gimana, Bante? Iya.
Setiap saya ngadapin masalah atau enggak apapun Ya udah, itu ya jalanin. saya enggak terlalu mikirin yang berat banget gitu ya. Pokoknya jalanin aja lah. Asalkan itu muncul dari sebuah kebijaksanaan itu baik. Tapi kalau muncul dari sebuah sikap yang sebenarnya tidak peduli, apatis, itu harus hati-hati. Tapi kalau muncul dari kebijaksanaan misalnya apa? Ya kan memang hidup tidak kekal. Ya namanya masalah pasti muncul pada saya. Ya sudahlah, jalani saja. Itu masih baik. Karena melihat ketidakkekalan, menerima ketidakkekalan, sehingga mampu bertindak dengan batin yang seimbang. Tidak terburu-buru. Dan itu sesuatu yang baik. Tetapi kalau kemudian itu muncul dari kebodohan, muncul dari katakan sikap yang apatis, tidak peduli, yaitu itu tidak baik. Tidak baik. Makanya seperti ini. Misalnya meditasi. Dalam meditasi kan sebenarnya kita itu diajarkan untuk membawa batin seimbang. Tidak terseret dengan apapun yang muncul. Bahkan dalam sebuah meditasi ada perhatian disebut sebagai perhatian yang pasif. Jadi perhatian yang melihat apa adanya, sebagaimana adanya. Melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Tapi kemudian ada yang berpikir kalau begitu berarti orang demikian menjadi apatis dong. Menjadi bodoh dong. Kan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Kayak orang bengong saja kan. Nah begitu. Tidak. Dalam bermeditasi walaupun dia memiliki sikap batin yang pasif dengan perhatian yang pasif, tetapi itu muncul dari sebuah kebijaksanaan. Tahu bahwasanya segala sesuatu adalah tidak kekal. Memegang yang tidak kekal itu menderita. Nah dengan memiliki kebijaksanaan demikian sehingga batin tidak melekat terhadap apapun, entah itu yang menyenangkan, tidak menyenangkan, dilihat secara seimbang, dengan tidak terseret oleh suka maupun tidak suka, pikiran atau perhatian menjadi pasif, itu sesuatu yang baik. Tapi kalau tidak ada pemahaman tentang hal tersebut, tidak ada kebijaksanaan, ya nanti menjadi orang yang tidak peduli. Sebagai contoh adalah melihat ada orang di depan kita kecelakaan, tabrakan, yang membutuhkan pertolongan. Tapi kan kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Perhatikan saja, nggak melakukan apa-apa. Itu karena bukan karena kebijaksanaan, itu bahaya. Tapi kalau dengan kebijaksanaan dari sebuah pengalaman bahwasanya ya sudah memang hidup memang penuh dengan masalah. Kita membuat masalah bertambah besar, menderita sendiri kan? Ya sudah, yang terpenting adalah hadapi masalah tersebut. Ada masalah harus diselesaikan tetapi dengan batin yang seimbang. Dengan batin yang tidak kemudian menjadi menderita karena itu. Tapi tetap harus diselesaikan. Ketika muncul masalah, upayakan untuk diselesaikan. Sehingga tidak berlanjut. Tetapi dengan batin yang seimbang, batin yang tenang. Begitu ya. Baik, terima kasih Bante. Mengerti ya? Mengerti. Ya. Nah, budaya Bante. Sudah bangun ya? Iya. Iya baik. Iya, saya mau bertanya Bante, kan biasanya kalau kita meditasi disarankan untuk dilakukan setiap hari kan. Nah, saya sempat cukup lama, sampai 3 tahun meditasi terus. Cuman akhirnya yang timbul adalah rasa bosan Bante. Itu gimana Bante? Itu tadi, bahwa meditasi itu kan menghadapi rasa bosan, menghadapi ketidaknyamanan, menghadapi penderitaan. Dan itu hal yang wajar, sesuatu yang bukan menjadi kebiasaan. Kita terbiasa untuk bersenang-senang, untuk menuruti setiap keinginan kita, sekarang kita harus menghadapinya. Itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi justru itu adalah sebagai solusi. Agar kita bisa betul-betul terbebas dari penderitaan. Adalah dengan menghadapi penderitaan itu sendiri. Menghadapi rasa bosan itu sendiri. Rasa jenuh tidak nyaman kita hadapi, kita selidik. Kita jadikan sebagai objek penelitian kita. Sehingga apa? Sehingga kita tahu apa sih yang menyebabkan rasa bosan. Dan kita juga tahu karakteristik dari rasa bosan.
Ternyata karakteristiknya adalah sekedar muncul kemudian lenyap. Tidak bisa bertahan. Oh, ternyata bahwa bosan itu kemunculannya bukan tanpa sebab, ada sebabnya. Sebabnya apa? Keinginan untuk mendapatkan sesuatu tetapi tidak diperoleh. Maka untuk bisa melenyapkan rasa bosan, lenyapkan sebabnya, yaitu keinginan itu sendiri. Nah, dengan cara kita menghadapi rasa bosan, rasa tidak nyaman, rasa jenuh, dengan cara bermeditasi, nanti lama-kelamaan kekuatan dari bosan, jenuh pun juga akan semakin berkurang. Dan itulah salah satu manfaat dari bermeditasi. Nah, kalau kemudian kita tidak bermeditasi, ya memang selama kita mendapatkan apa yang kita inginkan, barangkali rasa bosan tidak muncul. Kalaupun muncul, segera lenyap. Ditutupi dengan keinginan, dengan kesenangan. Tapi ingat, hidup itu tidak kekal. Ketika masih muda, oke, masih bisa melakukan apa yang diinginkan. Mau pergi, pergi saja. Masih punya kekuatan. Tapi nanti ketika sudah tua, berumur, sementara pikiran masih belum terkendali, keinginannya masih banyak, secara fisik itu tidak bisa melakukan. Bukankah itu penderitaan? Dan itu akan terjadi. Tapi kalau kita masih muda, kita mempraktikkan meditasi, kemudian melatih kesabaran kita, resiliensi kita latih, nanti begitu suatu saat kita berumur dan kita tidak bisa melakukan apa-apa, that's okay, no problem. Karena batin sudah jinak, tidak banyak keinginan. Dan itu menjadi satu hal yang baik untuk kita, tabungan kita di masa depan. Begitu ya. Terima kasih Bante. Selamat siang Bante, saya izin bertanya. Saya lebih tertarik sama pengalamannya Bante. Karena sedari kemarin kita diajarkan kalau pada saat meditasi itu kita fokus supaya tidak terpikir hal-hal yang lain, kita fokus di nafas masuk dan juga nafas keluar. Yang bisa dianggap kita merasakan sesuatu atau mendengar suara nafas kita sendiri. Nah, saya pengen tahu lebih lanjut Bante, yang seharusnya kita pikirkan pada saat meditasi itu apa? Apakah hanya fokus dengan suara dan juga nafas keluar masuk, atau ada objek yang bisa kita bayangkan? Dan ini juga saya pengen mencari tahunya juga dari pengalaman Bante, mungkin apa yang membuat Bante dari yang awal memulai meditasi sampai mungkin sekarang bisa meditasi berjam-jam itu, dari segi apa yang bisa membuat bertahan selama itu, dan apa yang dibayangkan pada saat Bante bermeditasi. Terima kasih. Bayangan apa ya? Sebenarnya sekarang pun juga secara fisik juga tidak sekuat ketika masih muda. Kalau dulu meditasi 6-7 jam itu biasa. Duduk 6-7 jam biasa dulu. Bahkan pernah duduk sampai 10 jam pun bisa juga. Walaupun sakit juga sebenarnya. Oh sakit. Tidak mengubah posisi duduk, betul. Tapi bisa, tapi dulu. Tapi sekarang tidak bisa. Tetapi sebenarnya yang terpenting adalah ya kita sebenarnya dalam meditasi, objek meditasi itu kan sebenarnya instrumen saja. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membawa batin saat ini dan sekarang. Dan objek meditasi adalah instrumen. Jadi ketimbang kita kemudian, kalau tidak ada objek meditasi walaupun sudah berada di sini dan sekarang, mudah sekali lepas. Mudah sekali pikiran mengembara, maka kita menjadikan satu objek supaya begitu kita pulang ke rumah, langsung pergi ke objeknya. Yaitu apa? Keluar masuknya nafas. Dan apakah pada saat memperhatikan nafas itu ada bayangan tertentu? Ya bayangannya, nimitannya, tandanya ya nafas itu sendiri. Nafas. Karena sebenarnya kita bisa mengetahui keberadaan nafas ya karena ada nimitan nafas. Kita mengenali bahwa ini adalah nafas. Entah itu yang dikenali adalah seperti gambar misalnya di bagian hidung, atau mungkin gambar yang gelap, atau yang buram, atau yang mungkin bercahaya, apapun itu
Itu yang kita kenali sebagai nafas. Dan kita tidak usah berpikir tentang gambarnya harus seperti apa, bayangannya harus seperti apa. Yang terpenting adalah kita tahu bahwa ada nafas masuk, ada nafas keluar saat bermeditasi. Tujuannya apa? Sekedar supaya batin berada di sini dan sekarang dengan nafas tersebut. Nah, itu yang secara simpel kita membawa batin ke sini dan sekarang dengan nafas. Kalau saya pribadi, objeknya itu juga sebenarnya sudah berganti-ganti. Jadi dulu waktu awal saya di sini, karena memang belajar dari Bante Kanti, ya objeknya pertama adalah kembung kempis. Pernah kan mungkin ada yang pernah meditasi di sini? Dari Bante Kanti, kembung kempis ya, kembung kempis. Kemudian pernah saya ke Sri Lanka, pada waktu itu guru meditasinya juga menggunakan kembung. Awalnya dari sini kemudian ke tempat lain. Nah, ada seorang Bante mengatakan, oh kamu masih muda, gak usah kembung kempis, pakai nafas saja. Kenapa? Kalau nafas itu kan dekat dengan otak. Nanti supaya otaknya pinter gitu kan. Nah, akhirnya karena tertarik begitu ya sudah, saya menggunakan keluar masuknya nafas. Sampai kemudian saya ke Sri Lanka, masih menggunakan keluar masuknya nafas. Tapi suatu kali ada suatu kejadian dan kebetulan guru meditasi di sana juga menggunakan kembung kempis, saya kembali lagi ke kembung kempis. Tapi setelah sekian lama saya berpikir bahwasanya sebenarnya objek itu sifatnya netral. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kondisi batin kita dalam merespon objek tersebut. Bisa meresponnya dengan bijaksana atau tidak. Itu yang terpenting, objek itu netral, mau kembung kempis, mau nafas itu netral. Dan bagaimana kita menghandle objek apapun yang kita gunakan, maka menghandlenya dengan seperti ini perumpamaan yang diberikan di dalam kitab ulasan. Yang mana seperti kalau ada seekor induk macan memindahkan anaknya dengan cara menggigit. Tidak digigit secara yang kuat, tapi juga tidak kendor. Kalau terlalu kendor, anaknya jatuh. Kalau terlalu kuat, kulit anaknya terluka. Maka harus apa? Proporsional. Nah, memperhatikan nafas atau kembung kempis perut juga sama. Ada beberapa orang yang kemudian berjuang keras, memegang kuat objek tersebut. Padahalnya apa? Kelelahan sendiri. Melekati objek itu lelah sekali. Dan itu berbahaya. Betul tidak? Nafas masuk, dilekati nggak boleh keluar. Berbahaya nggak? Ya kan? Tetapi memegang objek itu harus proporsional. Tidak terlalu kuat tapi juga tidak terlalu kendor. Proporsional. Kalau terlalu kuat, kemudian kita mengatur-ngatur nafas, menderita sendiri. Tapi kalau kita kendor, kemudian membiarkan pikiran mengembara, tidak kembali kepada nafas, sama saja nggak ada meditasi. Mau nafas, mau kembung kempis perut, itu sama saja. Bagaimana kita memegang objek tersebut secara proporsional. Seperti induk macan yang menggigit anaknya. Kalau Sang Buddha memberikan perumpamaan seperti burung puyuh. Kalau dipegang terlalu kuat, mati. Kalau dipegang terlalu kendor, terbang. Maka harus proporsional. Nah seperti itu kalau kita memegang objek dengan terlalu kuat kita mencengkram, ya kita akan kelelahan sendiri. Kalau kemudian terlalu kendor, ya kita tidak bermeditasi. Atau seperti kita menggunakan anak panah. Kalau kemudian kita itu menariknya terlalu kuat, apa yang terjadi? Talinya putus. Kalau terlalu kendor, ya tidak akan mengenai sasaran. Maka harus proporsional. Semuanya harus proporsional. Meditasi menggunakan objek itu juga proporsional. Dan pada saat kita mengenal objek, ya ada bayangan-bayangan terhadap objek tersebut. Tetapi bagaimana kita itu, bagaimana kondisi batin kita itu betul-betul secara bijak memegang objek, jangan sampai
pikiran menjadi kendor sehingga kita lepas dari objek, tapi juga atau kita terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa ingin memegang objek yang pada akhirnya kita kelelahan sendiri. Tapi itu membutuhkan sebuah latihan. Nanti lama-kelamaan kita tahu apa yang kita lakukan. Ada saatnya kita harus kendor, ada saatnya kita harus memunculkan usaha. Tapi ketika itu dalam kondisi yang betul-betul seimbang, kita hanya sekedar memperhatikan. Tidak usah melakukan apa-apa. Begitu ya.